Informasi lainnya pemirsa, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto. Kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapat informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Yunus kemudian menyiapkan uang 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Pemirsa, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Sugiri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan melaporkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan ke polisi karena dinilai melakukan fitnah dan hoaks. Andi Azwan menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap
3 orang ya, Rismond Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Yahan terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini, dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egi Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster 2 yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismond Sianipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional,